tenaga honorer ini karena akan melibatkan begitu banyak tenaga kerja kita? Iya, menurut saya dampak yang pertama ya banyaknya munculnya pengangguran kan. Jadi pengangguran yang banyak karena ini kan sebenarnya situasi yang belum tepat kebijakan itu dikeluarkan. Anggota DPR RI Deddy Mulyadi menyoroti wacana penghapusan tenaga honorer. Menurutnya hal itu perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan bakal menghambat pelayanan publik. Hal itu diutarakan Deddy saat rapat pimpinan Komisi 4, Komisi 7, Komisi 9 dan Komisi 10 di Gedung DPR RI, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Deddy menyinggung jika kebijakan pengangkatan didasari oleh masa pengabdian masih berlaku, maka permasalahan seperti saat ini tidak akan terjadi. Namun, kini kebijakan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Seiring dengan kebijakan yang berubah ini memang ada kelemahan titik itu yang seharusnya ada larangan pengangkatan tenaga honorer, tapi pengangkatan honorer tetap dilakukan pada akhirnya terjadi penumpukan pada hari ini, kata Deddy dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Deddy mengatakan para pekerja honorer yang sudah lama bekerja pada bidang yang ditekuni akan sulit bersaing dengan pelamar baru. Sebab, mereka relatif tidak lagi berpikir soal akademik, namun mereka fokus pada pekerjaan dan keluarga. Sedangkan mereka yang baru lulus perguruan tinggi aspek-aspek akademiknya sangat kuat, jadi ketika tes mereka akan selalu kalah dengan sarjana baru. Makin lama honorer lama, makin tidak terangkat dan jadi problem, tutur Deddy. Deddy Mulyadi memandang saat ini ada anggapan seluruh problematika bisa diselesaikan dengan tes akademik yang bersifat komputerisasi. Ini menurut saya harus segera dirembukan oleh pemerintah. Kalau enggak, nanti yang baru lagi nggak mau manjat pohon. Pengennya buka laptop terus. Nah, ini kan harus ada bagian-bagiannya. Kalau di daerah itu sopir truk, tukang angkut sampah yang mikul tiap hari, itu kalau disuruh seleksi pakai komputer nggak akan lulus. Orang kerjanya mikul kok. Nah ini sopir setum gitu, nggak bisa. Ini harus menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau enggak, nanti negara itu terbalik, bikin pemborosan. PNS diangkat terus, yang kerja nggak ada. Karena semua orang pengennya di depan laptop. Nanti bapak penindakan kalau semua bagian laptop yang berhadapan di lapangan. Ninak siapa? Itu kan harus yang berjiwa preman. Karena yang dihadapin preman lagi kalau ke perusakan lingkungan. Ini penting. Pertanyaan saya adalah apakah sopir setum itu hafal komputer? Apakah sopir truk bisa komputer? Jangankan komputer, mereka pegang pensil 2B saja kadang gemetar. Sehingga mereka yang punya pengabdian jelas pada masyarakat, pengabdian yang jelas pada pekerjaan yang berpuluh-puluh tahun sampai kiamat tidak akan terangkat, papar Deddy. Akibatnya di daerah lulusan ASN itu banyak tetapi tenaga yang dibutuhkan daerah tetap tidak ada yang isi. Tukang sapu tidak ada isi, sopir truk tidak ada yang isi, OB tidak ada yang isi, akhirnya nanti ASN numpuk di administrasi, lanjutnya. Deddy menjabarkan hal tersebut mengakibatkan postur anggaran lebih banyak terserap untuk tenaga administrasi. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik anggaran yang hari ini habis oleh tambahan perbaikan penghasilan TPP. Sementara untuk anggaran pembangunan mengalami penurunan tajam. Sifat TPP itu orang kerja dan tidak kerja itu sama karena sifatnya administratif. Karena sifatnya administratif, orang ngumpul di foto kemudian dipakai laporan untuk pimpinan lalu jadi uang. Akhirnya sifatnya administratif, cetus Deddy. Hal lain yang disorot Deddy yakni pengelompokan kepegawaian yang mengakibatkan disparitas penggajian. Sebagai contoh, sektor pertanian masuk kelompok dengan gaji rendah. Berbeda dengan honorer, sekretariat daerah yang bertugas melayani pimpinan akan mendapat honor yang jauh lebih besar. Bayangin orang bekerja real pada produksi gajinya lebih rendah dibanding dengan orang yang kerjanya tenaga protokol bupati. Jadi sistem ini harus segera dibedah, tegas Deddy. Nasib tenaga honorer sekarang di ujung tanduk dan dikhawatirkan pelayanan publik akan ambruk. Tenaga honorer yang akan dihapus akan mempengaruhi pelayanan. Kita jujur bahwa tenaga honorer, hitung saja penyuluh honorer, petugas pelayanan bidang peternakan honorer, puskesmas honorer, guru yang mengajar tiap hari itu honorer. Jadi kalau ini dihapus tanpa menghitung berdasarkan kebutuhan maka akan lumpuh pelayanan pemerintah, urai mantan Bupati Purwakarta itu. Deddy yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI ini menyepakati dilakukannya kajian ulang dengan membuat pansus yang bertugas mengevaluasi berbagai problem kebijakan birokrasi yang memiliki implikasi pada lemahnya pelayanan dan menurunnya tingkat kinerja.
Jadi saya setuju dibuat pansus yang evaluasi seluruh kebijakan tentang ASN, baik pengangkatan honorer, maupun sistem penghonoran yang setiap hari memakan uang daerah cukup besar. Kita bisa lihat evaluasi APBD hari ini habis oleh TPP, anggaran pembangunannya menurun tajam dan itu hanya dihabiskan oleh tenaga administratif. Jadi saya menyepakati pansus dibentuk untuk bersama-sama bekerja demi penyelamatan ratusan triliun anggaran negara agar efektif pada kepentingan pembangunan, ujar Dedi.